Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat video, tujuannya ditujukan kepada mahasiswa. Oke, mahasiswa-mahasiswa angkatan COVID-19 karena mereka baru aja masuk semester pertama di masa-masa COVID-19. Aku belum melihat peraturan apa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu seperti apa kepada eh, orang-orang yang mau masuk kuliah, kepada anak-anak yang mau masuk sekolah untuk belajar di masa-masa the new normal ini karena belum ada vaksin corona. Oke, ini aku tujukan sekali lagi kepada mahasiswa ya. Eh, Kepada mahasiswa, aku pesannya begini aja, karena aku di umur menjelang 28 tahun, ini perlu aku sampaikan info-info ketika kalian menjadi mahasiswa. Pertama yang kalian tancapkan di dalam otak kalian itu adalah tunaikan kewajiban kuliah kalian, karena sebagian besar itu adalah keinginan orang tua menginginkan anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Menginginkan anaknya itu punya titel. Itu adalah anggapan orang tua yang kelahiran tahun 70, kelahiran tahun 80. Mereka rata-rata menginginkan anaknya punya titel, punya pekerjaan yang mapan di kemudian hari. Oke, itu tancapkan di dalam hati kalian. Jadi ketika kalian diamanahi untuk kuliah, jalankan. Tapi bila tidak menginginkan kuliah, kalian harus menunjukkan usaha kalian. Misalkan kalian ingin usaha, ingin langsung kerja, tidak mengapa, tidak masalah, tapi sampaikan juga dengan cara yang baik bahwasanya eh, Bapak, Ibu, saya ingin bekerja karena saya tidak ingin membebani Bapak Ibu. Jadi sampaikan aja dengan cara yang tepat. Kalau kalau terjadi penolakan dari orang tua, ya sampaikan aja dengan cara alasan-alasan yang seperti ini, diskusikan dengan baik, nanti solusinya pasti ada. Oke, karena tidak mungkin orang tua itu menjerumuskan anaknya, tidak mungkin orang tua itu menginginkan hal-hal yang tidak baik kepada anaknya. Pasti mereka tujuannya menguliahkan anak itu, ingin anak itu punya titel, punya masa depan yang bagus, punya pekerjaan yang bagus gitu. Tetapi yang perlu diketahui juga, orang tua zaman sekarang juga harus tahu bahwa zaman sudah berubah. Zaman sekarang ketika mau mencari uang itu tidak perlu pakai titel, karena zaman sekarang adalah zaman 4.0, mau masuk ke 5.0, semua serba digital, semua bisa dilakukan tanpa tatap muka, tapi kita bisa bertransaksi duit, kita bisa bertransaksi bisnis seperti itu lewat digital aja. Jadi poinnya adalah sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan pola pikir anak-anak, dan anak-anak juga bila berdiskusi jangan sampai terjadi perdebatan, jangan sampai ada yang merasa tersinggung. Itu harus dihindari ya. Kemudian kalau kalian jadi mahasiswa, yang harus ada di dalam kepala kalian adalah bertanggung jawab, karena bertanggung jawab ini sangat penting. Ketika kalian mendapatkan di dalam diri itu adalah rasa tanggung jawab yang besar, maka otomatis seberat apapun kuliahnya, kalian akan menjalaninya. Entah itu kalian susah mengerjakan skripsi karena dosennya killer, itu itu tidak menjadi alasan. Yang penting kerjakan aja dulu, kerjakan. Mengeluh boleh, cuma jangan lama-lama. Lampiaskan aja dengan hobi. Kalau kalian suka main PES aja sesuka kalian untuk menghilangkan rasa stres. Kalau kalian suka memasak, ya memasaklah dengan cara yang baik, karena itu bisa jadi bekal kalian ketika menjadi seorang istri. Kalau kalian punya hobi menjahit, ya udah menjahit aja gitu. Siapa tahu jahitan kalian itu disukai oleh banyak orang, sehingga hasil jualan kalian itu
begitu menggembirakan. Siapa tahu nanti jadi pengusaha di bidang jahit menjahit karena desain kalian begitu bagus. Nah, itu bisa jadi. Tapi yang jelas kalau kalian diamanahi untuk kuliah, selesaikan, karena orang tua menghendaki kalian itu punya titel, punya masa depan yang bagus, punya pekerjaan yang bagus. Ikutin aja, tapi jangan meninggalkan hobi kalian yang positif. Karena ada juga loh hobi yang tidak positif. Salah satu contohnya terlalu banyak nonton YouTube sehingga lupa sholat. Nah, itu bisa, dan itu banyak sekali. Bisa jadi aku adalah salah satunya yang menonton YouTube terlalu lama. Nah, itu bisa jadi karena setiap manusia juga punya kesalahan, ya kan. Jadi bagi mahasiswa yang muda-muda sekitar umur 19, umur sampai umur 23, itu tanamkan tanggung jawab, rasa percaya diri. Kemudian poin berikutnya adalah kalian jangan sampai meninggalkan kegiatan silaturahmi. Silaturahmi itu bisa didapatkan di organisasi, bisa kalian dapatkan ketika ketemu dosen berbicara soal ilmu ini itu. Ketika kalian disiplinkan diri untuk mendalami sebuah profesi, sebuah pekerjaan, sebuah ilmu, itu insya Allah 10 tahun kemudian kalian akan menjadi seorang yang ahli apapun itu. Kalau yang suka jadi guru, ya silahkan kalian ngomong sepuas-puasnya. Bisa jadikan media kamera, jadikan media handphone itu sebagai rekaman kalian ketika berbicara di depan umum, itu bisa jadi. Maka hal itu jangan sampai membuat kita terlena, ya, karena media sosial itu banyak sekali godaan-godaannya. Ada kan sekarang Instagram, ada yang YouTube, dan mereka menampilkan hal-hal yang sebenarnya bisa kita sortir, karena media informasi itu terbuka lebar, terbuka banyak. Kalian bisa menonton apa aja, kalian bisa mengetahui sebuah arti kata yang kalian tidak ketahui, tinggal ketik Google aja. Nah, ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, karena media sosial itu kalau di tangan orang yang berilmu itu akan menjadikan dirinya menjadi hebat. Tapi ketika media sosial itu di tangan orang yang tidak berilmu, dia pasti keteteran, dia pasti terbengkalai hidupnya. Mungkin itu dulu video yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.